Shalom pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Ketemu lagi dengan saya, Kak Esther. Senang sekali bisa menyapa kalian ya. Semoga adik-adik tetap memiliki semangat yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan supaya kami mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai kisah seorang perempuan yang sangat luar biasa. Walaupun dia mengalami tantangan atau ujian kehidupan yang sangat-sangat tragis sekali. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam Rut pasal yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Karena ini cukup panjang, maka kakak hanya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanakah engkau berada dan dimanakah engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah adik-adik, kalau kita baca keseluruhan cerita tentang Rut dan Naomi ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa tentang seorang perempuan yang bernama Naomi. Ia adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Tetapi pada saat dia dalam kisah ini, dia mengalami kehidupan yang sangat-sangat tragis sekali. Kesedihan, kemalangan, penderitaan terjadi dalam kehidupannya. Masa-masa sulit sedang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, masa sulit yang dihadapi adalah di tempat dia tinggal pada saat itu, kelaparan melanda negeri itu. Kesusahan sekali untuk mendapatkan bahan makanan, serba terbatas, kekurangan sana sini. Kemudian yang kedua, setelah kelaparan itu terjadi, Naomi juga kehilangan suaminya. Suaminya dipanggil oleh Tuhan. Nama suaminya adalah Elimelek. Kemudian dia memiliki 2 anak laki-laki. Dipanggil Tuhan juga kedua anaknya ini. Tinggallah dia dengan kedua menantunya yang bernama Rut dan Orpa. Adik-adik, bayangkan saja kehidupan yang tadinya ada, yang tadinya dia seorang ibu, memiliki anak, mempunyai suami, hidupnya juga mungkin waktu itu pas mungkin berlebih, tetapi pada saat itu hidupnya akhirnya tiba-tiba apa yang dia miliki hilang, seolah-olah Tuhan mengambil semuanya dan dia mengalami penderitaan dan kemalangan. Pada saat terpuruk itu, ternyata Naomi tetap bangkit. Ada 2 hal yang kita mau belajar dari kisah Naomi ini. Yang pertama, dia tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun dia kehilangan suami, kehilangan anak, kelaparan terjadi, bahkan menantunya juga yang bernama Orpa pada akhirnya meninggalkan dia. Hanya Rut yang memilih untuk mengikut dia. Nah, tetapi Naomi ini tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga sekarang ini sedang mengalami masa sulit tentunya. Adik-adik bisa tahu sendiri, apa-apa sekarang kita mengerjakannya di rumah saja. Karena masa pandemi, masa virus COVID ini yang terus melanda bangsa kita. Nah, belajar kita di rumah ya. Kemudian yang biasanya kita jalan-jalan, biasanya kita bisa makan di luar bersama keluarga, sekarang nggak bisa lagi. Tentu ini sangat-sangat menyiksa kita. Tetapi kita mau belajar seperti Naomi. Ya, walaupun masa sulit, masa kelaparan, masa kesusahan, bahkan ditinggal orang-orang terkasih sekalipun, dia tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia tetap
berdoa kepada Tuhan. Nah, tetap berdoa di dalam situasi apapun. Bahkan ternyata kehidupan Naomi ini diteladani oleh Ruth. Makanya ketika Ruth mengambil satu keputusan pada ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini adalah perkataannya Ruth bahwa dia akan tetap mengikut mertuanya Naomi kemanapun Naomi berada. Nah, ini keputusan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik para remaja yang berbahagia dimanapun adik-adik berada saat ini, mari kita juga mau belajar seperti Ruth dan Naomi ya, seperti Naomi dan Ruth ini, wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang kuat, iman mereka yang tahan uji di dalam setiap ujian. Mereka tetap setia, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar juga tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa. Nah, dengan cara apa? Mau belajar kita berdoa, segala sesuatu sebelum kita mulai dalam hidup kita, jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik sekarang lagi menjalani ujian sekolah atau PTS. Nah, walaupun secara online, tetapi jangan mengabaikan, harus belajar juga dan berdoa. Jangan lupa ya, berdoa dan berusaha. Berusahanya apa? Belajar supaya mendapatkan nilai yang good. Nah, adik-adik, pesan saya sebagai guru sekolah minggu, sebagai pembina kalian, pemuda remaja, jangan adik-adik lupa akan Tuhan. Dia terus menolong adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan adik-adik sehat, sakit, kita memiliki, kita tidak memiliki, kita di rumah maupun kita di luar, ingatlah bahwa Tuhan itu tetap setia kepada kita, tetap memelihara kita. Untuk itu tetap setia juga kepada Tuhan ya. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sebelum adik-adik mau pergi kemanapun, jangan lupa minta pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Nah, adik-adik ingat selalu di masa-masa yang sulit ini, marilah kita tetap setia dan tetap berdoa seperti Naomi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati seluruh para remaja yang sudah mendengarkan firman ini. Ajar kami untuk melakukan juga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik para remaja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingatlah untuk tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian banyak belajar juga di rumah, dan tetap berdoa, tetap memakai masker dimanapun kalau adik-adik keluar rumah. Dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.